Halo, halo, halo. Selamat datang kembali di channel RO. Hari ini gue akan membahas tentang bisnis model kanvas. Masih bertanya-tanya apa sih kak bisnis model kanvas itu dan bagaimana perannya si bisnis model kanvas ini bisa menaikkan omset bagi para pebisnis. Yuk kita simak langsung. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke dalam bisnis model kanvas, harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan bisnis model itu. Jadi bisnis model itu adalah bagaimana sebuah organisasi itu bisa membuat, bisa menyalurkan dari hasil value yang dimiliki oleh sebuah organisasi itu. Contohnya, ada sebuah perusahaan yang memproduksi suatu barang, maka barang tersebut kan mempunyai keunggulan. Nah, dengan cara itulah menggunakan bisnis model, ia bisa membuat barangnya itu tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi, para pengusaha itu perlu mengetahui alur proses pembuatan bisnis model supaya nantinya bisa menghasilkan sebuah keuntungan yang berkelanjutan. Lalu, kalau disambungkan dengan apa itu bisnis model kanvas? Jadi, yang dimaksud dengan bisnis model kanvas adalah sebuah alat yang digunakan untuk membuat bisnis model tersebut. Nah, tools ini dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Jadi, dia mengembangkannya melalui sebuah buku yang bernama Business Model Generation. Nah, sekarang pengen tahu gimana sih caranya bikin bisnis model kanvas itu? Yuk langsung kita simak. Jadi, di dalam bisnis model kanvas itu terdapat 9 blok yang teman-teman pengusaha ini harus isi. Dan 9 blok ini menggambarkan perannya masing-masing, di mana perannya ini memiliki fungsi yang bisa digunakan untuk memaksimalkan proses produksi dan sampai bisa menghasilkan suatu keuntungan. Dalam pembuatannya, bisnis model kanvas terdiri dari 9 blok, yaitu yang pertama, customer segment, yang kedua, value proportion, yang ketiga itu channel, yang keempat adalah customer relationship, yang kelima revenue stream, yang keenam key activities, yang ketujuh key resources, yang ke-8 key partnership, dan yang terakhir adalah cost structure. Oke, sekarang kita akan ambil salah satu case ya dari aplikasi Halodoc. Yuk kita buat bagaimana caranya membuat bisnis model kanvas dari aplikasi Halodoc. Nah, jadi tipsnya dalam membuat sebuah bisnis model kanvas itu, kita masukkan poin-poin yang penting aja nih di dalam bisnis model kanvas itu, supaya nanti kita tahu intinya apa sih yang masuk ke dalam blok-blok tersebut. Oke, yang pertama adalah customer segment. Jadi, mudahnya nih sebelum kita menentukan segmentasi pasar atau segmentasi dari customer itu, kita perlu mengetahui dulu seperti apa sih masalah yang terjadi di sekitar kita dan juga bagaimana nih cara menyelesaikannya. Nah, si aplikasi Halodoc ini melihat sekitar bahwa mungkin dalam kondisi yang sekarang ini dia melihat bahwa ada banyak orang-orang yang masih ada di daerah itu sulit mendapatkan obat-obatan, atau mungkin dia kesulitan untuk bisa berkonsultasi dengan dokter karena mungkin jaraknya yang terlalu jauh sehingga mereka sulit untuk ke tempat rumah sakit terdekat atau ke apotek terdekat. Itu dari masalahnya. Kemudian yang kedua, proses antrian yang panjang apabila si pasien ini ingin menuju ke rumah sakit karena mungkin ia harus berkonsultasi atau mungkin ingin membeli obat dan sebagainya. Nah, dari masalah yang terjadi ini, si aplikasi Halodoc ingin memberikan solusi kepada calon pasien itu supaya prosesnya itu dibuat menjadi lebih mudah dan diperpendek juga ya alurnya. Dan dari masalah-masalah tersebut, maka yang ingin diselesaikan oleh aplikasi Halodoc adalah ia ingin agar para pasien yang tadi kesulitan untuk mendapatkan obat-obatan atau kesulitan untuk bisa berkonsultasi dengan dokter, maka sudah bisa dilakukan melalui aplikasi tersebut gitu.
Oke, dari masalah yang ada dan kemudian bagaimana si aplikasi Halodoc ini ingin menyelesaikan masalah yang ada, maka untuk customer segment dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita harus melihat dari pendekatan psikografi. Jadi, kalau dilihat dari psikografi ini, tentunya orang-orang yang membutuhkan obat-obatan atau bagaimana ia ingin berkonsultasi dengan dokter supaya lebih cepat dan lebih mudah. Yang kedua, dari segi demografi. Nah, kalau dilihat dari demografinya nih di Indonesia, mungkin orang-orang yang membutuhkan obat-obatan atau mungkin ia ingin berkonsultasi dengan dokter adalah orang-orang yang berusia produktif. Umurnya bisa sekitar mulai dari 18 sampai umur 50 tahun. Dan tidak dimungkiri juga, mungkin ada anak-anak kecil juga yang membutuhkan konsultasi. Begitu. Oke, kalau dari segi geografi, berarti si aplikasi Halodoc ini ingin menjangkau daerah-daerah yang mungkin masih kesulitan dalam mendapatkan obat-obatan atau mereka masih jaraknya terlalu jauh nih untuk bisa menuju ke rumah sakit supaya mereka bisa dijangkau. Apalagi mereka ingin berkonsultasi juga kan dengan dokter karena adanya keterbatasan jarak, maka ia mau tuh targetnya ke situ gitu. Yang kedua, value proposition. Nah, di dalam value proposition ini, si aplikasi Halodoc ingin memberikan keunggulannya kepada masyarakat bagaimana sih aplikasi ini bisa berfungsi dan bisa bermanfaat bagi para pasiennya atau bagi orang-orang yang membutuhkan obat atau ingin berkonsultasi. So, setelah menentukan customer segmentnya, si aplikasi Halodoc ini ingin supaya memberikan solusi dalam hal kemudahan, kenyamanan, dan kepercayaan kepada masyarakat yang membutuhkan obat-obatan supaya bisa sembuh nantinya, ataupun mereka bisa berkonsultasi dengan dokter yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, channel. Nah, channel ini berarti bagaimana si aplikasi Halodoc ini menyalurkan semua value-value atau keunggulan produknya itu ke dalam sebuah media. Karena pada masa sekarang ini banyak menggunakan online media sosialnya, maka si Halodoc ini berkesempatan untuk bisa membuat media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan juga website. Tentunya ia juga ingin memperluas channelnya seperti pembuatan billboard ataupun dia juga bisa menggunakan word of mouth ya sebagai sarana memperluas value-nya dia ke banyak orang. Nah, yang keempat, customer relationship. Si Halodoc ini tentunya memikirkan juga bagaimana sih supaya usahanya itu bisa sustainable atau bisa berkelanjutan dalam jangka waktu 3 tahun, 5 tahun, atau sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu. Ia ingin supaya usahanya itu bisa terus dilihat sama orang, bisa digunakan sama orang, dan juga bisa bermanfaat sama orang banyak. Tentunya si Halodoc ini ingin bekerja sama dengan baik dengan para customernya, sehingga ada proses memaintain atau memelihara si customer itu supaya ia tetap keep in touch sama si customernya itu. Gimana caranya? Salah satunya adalah si Halodoc ini bekerja sama dengan rumah sakit ataupun dengan pihak apotek atau mungkin bisa bekerja sama dengan bank juga untuk bisa membentuk sebuah program kerjasama dalam bentuk promo, sehingga promo-promonya ini nanti bisa digunakan oleh para customernya supaya memudahkan mereka mungkin dalam bentuk transaksi atau mendapatkan produk-produk yang dibutuhkan. Yang kelima, revenue stream. Nah, teman-teman, ini adalah poin yang paling penting karena si aplikasi Halodoc ini harus mengetahui bagaimana caranya ia bisa mendapatkan penghasilan untuk bisa memperbesar aplikasinya dan juga bagaimana ia bisa menghasilkan keuntungan dari aplikasi yang ia buat gitu. Nah, salah satunya adalah dengan cara menjalin kerjasama dengan rumah sakit rekanan ataupun misalkan dengan apotek gitu. Jadi ibaratnya si aplikasi Halodoc ini perlu melakukan kerjasama dalam bentuk komersial deal. Jadi ada presentasi keuntungan yang dibagi antara si Halodoc dan juga dengan si rumah sakit rekanan ataupun apotek yang bekerja sama. Itu ya contohnya.
Yang keenam, key activities. Nah, di sini merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh si aplikasi Halodoc ini untuk membuat sebuah aktivitas yang meningkatkan value proportionnya tadi gitu. Gimana caranya? Dalam key activities ini dibagi menjadi 3 kategori yang utama. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah pemecahan masalah, yang ketiga adalah platform atau jaringan. Yang pertama adalah proses produksi. Jadi kalau dalam proses produksi ini bagaimana si tim yang ada di dalam aplikasi Halodoc ini bekerja sama untuk bisa menghasilkan suatu produk yang nantinya akan bisa disampaikan kepada para calon pelanggannya. Yang kedua adalah pemecahan masalah. Nah, di sini si aplikasi Halodoc ini harus mulai melakukan aktivitas seperti membuat survei kepada pelanggan, bagaimana supaya ia bisa mendapatkan feedback yang terbaik terhadap hasil aplikasi yang sudah dibuat, sehingga dari hasil feedback itu bisa memberikan suatu keuntungan atau suatu informasi yang meningkatkan kinerja dari si aplikasi Halodoc ini supaya nanti bisa bisnisnya continue terus-menerus. Nah, yang ketiga adalah platform atau jaringan. Halodoc ini kan bentuknya dalam sebuah aplikasi yang bisa digunakan oleh si customer atau para pasien yang membutuhkan. So, di dalam aplikasi ini harus terus berinovasi supaya di dalam fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi itu bisa digunakan sama para pelanggannya. Yang ketujuh, key resources. Nah, di sini kita harus tahu apa saja sih yang dimiliki sebuah perusahaan supaya ia bisa berkompetisi untuk bisa memberikan value-value-nya kepada banyak masyarakat. Nah, jadi key resources itu lebih kepada sumber daya yang berkualitas yang dimiliki sama si perusahaan itu supaya nanti bisa berkompetisi juga dengan yang lainnya. Key resources ini terdiri dari 4 kategori. Yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah intelektual, yang ketiga adalah sumber daya manusia, yang keempat adalah keuangan. Nah, kalau misalkan dari fisik sendiri, biasanya Halodoc ini mungkin dia menyewa suatu gedung atau mungkin dia punya alat transportasi sendiri untuk proses delivery atau proses operasional gitu kan ya. Nah, yang kedua si intelektual. Nah, tentunya kalau misalkan si aplikasi Halodoc ini kan yang membangun adalah orang-orang yang tentunya memiliki pengetahuan, memiliki experience, dan juga mungkin ide-ide yang bisa disampaikan untuk bisa bekerja sama sehingga menghasilkan sebuah aplikasi si Halodoc itu gitu. Jadi intelektual masuk ke dalamnya. Yang ketiga adalah sumber daya manusia itu sendiri. Jadi di dalam sumber daya manusia tentunya banyak tim-tim yang bekerja sama untuk bisa mewujudkan sebuah aplikasi Halodoc. Tim-timnya seperti apa aja sih Kak? Contohnya ada tim developer, ada tim product development, ada tim marketing, ada tim sales, ada tim finance. Nah, seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah di bagian keuangan. Tentunya keuangan ini adalah yang paling krusial. Nah, si aplikasi Halodoc ini mungkin dibuat atas dasar ide sebuah pengusaha. Nah, pengusahanya ini tentunya juga harus bisa mendapatkan dana. Dananya dari mana? Tentunya salah satunya dari si investor itu. Yang ke-8, key partnership. Jadi di dalam hal ini si Halodoc ini harus bisa bekerja sama dengan para mitra untuk bisa mendukung prosesnya supaya bisa berjalan secara kontinu. Nah, Kak, contohnya si Halodoc kira-kira bekerja sama dengan siapa aja sih untuk key partnership-nya? Biasanya karena dia di bidang kesehatan, maka dia akan bekerja sama dengan rumah sakit, apotek, ataupun bidang-bidang kesehatan yang bisa mendukung aplikasinya itu supaya bisa berkelanjutan. Yang terakhir, cost structure. Nah,
Ini yang perlu penting diperhatikan karena cost structure ini mencakup biaya-biaya apa saja sih yang keluar selama proses pembuatan aplikasi Halodoc dan juga bagaimana ia membentuk suatu operasional atau juga proses marketingnya. Jadi biaya-biaya yang biasanya keluar dalam aplikasi Halodoc ini adalah seputar biaya operasional, biaya maintain, biaya produksi, ataupun biaya marketing, dan juga biaya-biaya lain yang mungkin bisa dibuat oleh aplikasi Halodoc ini untuk menjalankan proses bisnisnya. Jadi, kalau misalkan dari segi biaya itu, tentunya harus perlu diperhatikan juga ya bagaimana sebuah organisasi itu mengatur keuangan mereka agar biaya-biayanya itu bisa jauh lebih efisien dan juga mengurangi hal-hal atau biaya-biaya yang tidak diinginkan juga sehingga si revenue-nya ini bisa terus bertambah. So, bisnis model Canvas ini sifatnya dinamis, jadi tergantung dari kebutuhan para organisasi ini yang tentunya melihat bagaimana kondisinya pada saat itu. Jadi kalau misalkan tipsnya nih buat teman-teman pengusaha atau pebisnis yang mau ingin mulai mendirikan sebuah bisnis, harus buat dulu nih bisnis model Canvasnya. Jadi tahu nih blok-blok mana yang perlu diisi, seperti channel, seperti key activities, biaya ya, cost structure-nya, kemudian value proportion-nya seperti apa, supaya dengan jelas nih poin-poinnya apa saja sih yang ingin disampaikan. Dan bila teman-teman sudah menjalankan bisnis itu, teman-teman bisa ngelihat lagi nih seperti apa bisnisnya dan juga apa sih yang harus diperbaiki supaya nanti bisa terus meningkatkan value-nya juga dan juga revenue juga untuk organisasi teman-teman gitu. So intinya bisnis model Canvas ini dibuat untuk membantu para pengusaha, pebisnis ataupun organisasi yang menjalankan bisnisnya itu supaya pola pikirnya menjadi lebih terstruktur nih, dan apabila ada kekurangan di dalam bisnisnya bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu bentukan dari bisnis model Canvas. Teman-teman boleh mencobanya seperti membuat latihan di dalam bisnis model Canvas dari hasil usaha teman-teman. Nah, topik apa lagi yang teman-teman ingin sampaikan atau ada yang ingin diinfokan di dalam channel ini? Nah, teman-teman bisa langsung komen ya di bawah ini supaya membantu gue juga untuk bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, jangan lupa selalu stay tune di channel RO ini dan juga subscribe, like, and comment ya. Bye-bye.